Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat Natal buat teman-teman dan kakak layan semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Teman-teman, kita yel dulu ya. Apa kabar Teruna Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan Mas Pelkat PT. Yang semangat ya teman-teman. Teman-teman, kita masih dalam posisi berdiri dan menyanyikan lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion boleh beribadah walaupun masih secara online. Tuhan Yesus kiranya menyertai akan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa kepadamu. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dalam Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Bye.
sebelum kita membaca pembacaan Alkitab ini, mari kita satu di dalam doa. Tapi kita membiarkan Alkitab kita tetap terbuka ya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu Persekutuan Teruna di GPIB Bukitsion Balikpapan akan kembali lagi belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu dan kami boleh berlakukan itu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Kristen. Tuhan, layakkanlah kami di dalam kami menerima akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Yang terkasih, kakak akan membacakan bacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-22 yang menyatakan Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Masih dalam suasana Natal ya? Kakak-kakak tentunya berharap kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, tadi kita telah membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil di dalam Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai ke-22 yang diberi tema sesuai dengan Sabda Bina Teruna GPIB, yaitu makna baptisan. Nah, sebelum kakak lanjut ke renungan, kamu tanyakan adik-adik apakah ada yang tahu arti dari baptisan? Pastinya adik-adik sudah pernah mendengar ya kata baptisan itu, dan di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, baptisan itu sendiri memiliki arti ritual keagamaan, pemurnian dengan menggunakan air yang dipercikan ke kepala seseorang di dalam ritual keagamaan di gereja. Adik-adik mungkin juga masih ada yang ingat ya, ketika adik-adik masih kecil, adik-adik sudah dibaptis. Dan pada saat dibaptis itu adik-adik berada di gereja, ada pendeta juga, ada orang tua yang mendampingi ya. Pastinya adik-adik ingat ya. Dan pada saat dibaptis itu kan adik-adik pasti dipercikan air ya. Pendeta mengambil air di tempat terus dipercikan. Nah, itulah mengapa baptisan yang ada di gereja merupakan salah satu sakramen yang ada di ajaran Kristen ya adik-adik, dan itu tertuang juga di Alkitab di dalam kitab Matius 28 ayatnya yang kitab Matius pasal 28 ayatnya yang 18. Dikatakan di situ ketika Tuhan Yesus Kristus dalam amanat agungnya sebelum ia terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan Injil. Dan Tuhan Yesus juga katakan kepada murid-muridnya untuk membaptis semua orang dalam nama Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Adik-adik,
Karenanya dalam iman Kristen, baptisan menjadi tanda atau suatu materai bahwa seseorang telah dimurnikan dan diselamatkan oleh Allah Tritunggal. Dan di dalam Perjanjian Baru, baptisan dilakukan pertama-tama oleh Yohanes Pembaptis, ya adik-adik. Namun demikian, jika ditelusuri ke tradisi Perjanjian Lama, dalam baptisan yang dilakukan oleh orang Yahudi dibasuh dengan air sebelum mereka masuk ke dalam kemah suci. Imam yang bertugas di kemah suci wajib membasuh tubuhnya dengan air. Pembasuhan air ini memiliki makna membersihkan diri dari kenajisan, karena membawa atau menyentuh sesuatu yang dikategorikan najis itu tidak boleh, ya. Tidak heran saat Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dengan memberi diri dibaptis, orang-orang Yahudi dapat menerima seruan itu karena memahami maknanya. Walaupun demikian, ada yang khas pada baptisan oleh Yohanes, yang dilakukan oleh Yohanes, dan tradisi pembasuhan sebagaimana dikenal oleh orang-orang Yahudi. Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada orang Yahudi, dalam seruannya Yohanes itu mengingatkan, ya adik-adik, untuk bertobat dari segala kejahatan mereka. Yohanes Pembaptis dipanggil untuk menjadi nabi yang menyampaikan pesan Allah bagi kita, mempersiapkan jalan bagi Raja yang diurapi Allah, yaitu Tuhan Yesus, untuk membawa damai sejahtera dan keselamatan bagi umat manusia. Dalam ayat yang ke-21 yang dikatakan ada banyak orang yang dibaptis di Sungai Yordan pada saat itu, pada waktu itu, dan Tuhan Yesus juga minta dibaptis oleh Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan di mana menunjukkan penyesalan diri dan pengakuan dosa. Dan tanda kesediaan bertobat adalah dengan memberi diri kita untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis dengan air sebagai tanda pertobatan secara simbolis dengan mencelupkan orang-orang di dalam Sungai Yordan. Dan ketika Yesus Kristus datang dan meminta dibaptis, Yohanes tadinya sempat menolak, ya adik-adik, karena Yohanes merasa yang pantas membaptis itu adalah Yesus, bukan Yohanes Pembaptis. Tetapi Tuhan Yesus katakan, biarlah hal itu terjadi karena sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, jadi adik-adik, saat Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus melakukannya bukan sebagai tanda pertobatan dirinya, ya, atas dosa-dosanya, tetapi sebagai sebuah simbol bahwa dalam diri Tuhan Yesus ia membawa dosa-dosa manusia untuk menyelamatkan. Baptisan yang mengandung simbol ketaatan Yesus Kristus pada kehendak Allah, Bapa yang mengutus Dia ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tanda bahwa seseorang diselamatkan inilah yang di kemudian hari oleh gereja ditunjukkan dengan sakramen baptisan kudus, seperti yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus yang telah kita baca tadi di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kedua dikatakan di situ, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Allah memakai burung merpati karena burung merpati merupakan lambang keadaan tidak berdosa dan tidak berbahaya. Dan burung merpati itu juga berwarna putih, ya adik-adik, ya. Roh Kudus juga turun dari langit yang menyerupai burung merpati ke atas Yesus Kristus, merupakan simbol kuasa dan perkenaan Allah, ya adik-adik. Suara dari langit yang berseru, yaitu suara Allah Bapa itu sendiri yang berkenan mengutus Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Itu sebabnya Roh Kudus yang turun di dalam Yesus Kristus juga digenapi di dalam peristiwa Pentakosta, ya adik-adik,
di mana pada waktu itu murid-murid menerima kuasa Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing sebagai penggenapan janji Allah untuk melanjutkan pekabaran Injil keselamatan ke seluruh dunia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik dan kakak-kakak terhubung dengan karya keselamatan Yesus Kristus melalui sakramen baptisan yang adalah tanda pengudusan. Ada 3 poin penting yang harus adik-adik pahami ya dalam makna baptisan ini, yaitu yang pertama, baptisan menandakan pemurnian diri dan kelahiran baru seseorang dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, baptisan menandakan masuknya kita sebagai orang percaya ke dalam perjanjian baru dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu baptisan menandakan komitmen yang seluruhnya dan persekutuan seumur hidup kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dengan memberikan diri kita dibaptis, seseorang menyatakan imannya dan kecintaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian kita juga menyatakan setiap kehidupan kita adalah merupakan anugerah keselamatan dari Allah. Namun adik-adik perlu pahami juga ya bahwa baptisan tidak sama sekali menyelamatkan. Justru iman adik-adiklah yang menyelamatkan dari dosa. Ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah contoh teladan dalam memberi dirinya dibaptis, memulai misi penebusan yang dilakukannya agar setiap orang yang telah mengaku dosa memperoleh keselamatan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menerima baptisan kudus, bagaimana kita memaknainya di dalam kehidupan adik-adik sampai saat ini? Tentunya kita harus menyatakan syukur kepada Tuhan Yesus melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari ya. Kita yang tadinya mungkin malas belajar karena cenderung lebih suka main game di HP misalnya, atau kita yang tadinya kalau bangun pagi atau mau tidur atau kita mau beraktivitas di luar rumah lupa berdoa misalnya ya. Tentunya kakak berharap adik-adik kedepannya bisa membiasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita merubah semua itu ya adik-adik, kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Tuhan Yesus pastinya akan memberkati kehidupan adik-adik di dalam kegiatan adik-adik di sekolah, dalam aktivitas adik-adik yang adik-adik lakukan dimanapun adik-adik berada. Apa yang menjadi cita-cita kalian ke depannya, kalau kalian pertaruhkan itu di dalam Tuhan Yesus, yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan apa yang kalian mau. Di dalam suasana Natal ini, marilah adik-adik kita juga memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan hidup baru. Sikap yang tidak baik harus ditinggalkan ya, dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dengan kasih dan penyertaan-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami kembali untuk bertemu di ibadah pelayanan teruna walaupun masih secara online. Kami ingin berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja, kiranya Engkau memberkati para pendeta, majelis jemaat, karyawan kantor, serta para pengurus pelkat yang ada di dalam gereja Bukit Sion. Dan juga kami selaku jemaat-Mu, kiranya Engkau memberikan kami semua kesehatan agar dapat memuliakan dan memuji nama-Mu. Inilah doa kami.
Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, oma opa yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati juga obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, oma opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikan mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda, ibu janda, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan kiranya memberkati pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau kiranya berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, sehingga kami sebagai rakyat dapat hidup dalam damai dan sejahtera. Juga bagi pemerintah di kota Balikpapan, di mana kami hidup, Tuhan juga berkati Bapak Wali Kota beserta jajarannya. Tuhan juga berkati kota Balikpapan, terlebih dalam kami berada dalam masa raya Natal dan menyambut tahun baru 2022. Kiranya kami selalu dalam tuntunan Tuhan saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana. Tuhan kiranya menolong mereka melalui pemerintah dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kehidupan kami juga kiranya Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami, agar doa kami di hari ini layak di hadapan-Mu. Doa ini kami pohonkan kepadamu hanya dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan masukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor, atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, senang sekali Kanela boleh menyapa adik-adik di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini tanggal 26 Desember 2021 di Minggu Natal. Ya, adik-adik masih dengan suasana Natal. Kakak berharap kita selalu penuh sukacita ya dalam merayakan dan memaknai akan suasana Natal ini. Ada beberapa hal yang akan Kanela sampaikan dalam warta Pelkat ini. Yang pertama, mewakili pengurus, Kanela menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti dan mengambil bagian di dalam ibadah kita, baik liturgos dan doa syafaat. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada
Kaluminar, dan tim multimedia yang sudah membantu akan proses berjalannya perekaman ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya adik-adik jangan lupa untuk selalu menjalankan dan patuh terhadap protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada dan beraktivitas, yang juga merupakan himbauan dari pemerintah karena kita masih berada atau menghadapi pandemi COVID-19. Adik-adik tentunya jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi kegiatan di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Dan untuk ibadah minggu depan kita akan beribadah lagi secara online. Jangan lupa adik-adik untuk hadir ya di dalam ibadah kita. Dan akhir kata Kanela mewakili Kakak Kalayan juga mau menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui sakramen baptisan kita dikaruniakan kuasa Roh Kudus yang menuntun pada kehendak Allah. Marilah kita menjalani kehidupan beriman sebagaimana yang Ia ajarkan dalam firman-Nya. Mari kita berdiri untuk kita menutup akan ibadah kita. Kita menyanyikan lagu dengan judul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga mulia, kembali kami menaikkan limpah syukur. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan sudah boleh menyertai akan ibadah kami ini dengan segala baik. Biarlah firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan itu menjadi pedoman tuntunan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak turunan Kristus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai adik-adik dan kekalayan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.